Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marel dari Setiap Bestari akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester saya, metode inversi tentang aplikasi metode global optimasi di geofisika. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya anomali gravitasi lokal yang diamati sepanjang lintasan X, kemudian adanya estimasi parameter bawah permukaan yang akan diukur, yaitu kedalaman H, posisi D, radius R, dan densitas ρ. Dengan tujuan untuk mengestimasi parameter tersebut menggunakan tiga metode, yang mana metode tersebut merupakan metode-metode optimasi global, yaitu Monte Carlo, Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm. Kemudian membandingkan efektivitas metode dan bentuk geometri vertikal, horizontal, dan sphere. Selanjutnya, pendefinisian soal. Diketahui pemodelan ke depan anomali graviti residual ataupun anomali lokal yang terukur sepanjang titik menggunakan model sederhana yang terdapat pada penelitiannya Enkinci et al. Tahun 2016, di mana persamaan tersebut sebagai berikut. Dengan A merupakan koefisien amplitudo, H dan D masing-masing adalah kedalaman dan posisi dari sumber anomali, sedangkan eta dan Q mengindikasikan faktor shape dari anomali tersebut yang terlampir pada tabel 1. Nah, tabel di kanan ini merupakan tabel parameter body di mana masing-masing parameter geometrik body memiliki persamaan A, eta, dan Q yang berbeda-beda. Nah, berikut merupakan semi-infinite vertical cylinder ataupun bentuk vertikal dengan persamaan A sebagai berikut, eta sebagai berikut, dan Q sebagai berikut. Begitu pula dengan horizontal cylinder dan sphere. Selanjutnya yaitu forward model atau gravity model yang digunakan sebagai pendefinisian function pada kasus ini. Baris pertama, function V atau gravity model geometri bentuk rho, R, D, H, dan X adalah deklarasi fungsi MATLAB yang menerima 6 parameter bentuk jenis geometri. Rho densitas dalam bentuk gram per sentimeter pangkat 3, R radius dia adalah posisi horizontal pusat massa, H adalah kedalaman, dan X vektor posisi pengamatan, serta akan mengembalikan nilai V, yaitu anomali gravitasi pada setiap titik X, di mana baris G dengan nilai 6,6738 pangkat sekian mendefinisikan konstanta gravitasi universal dan dikalikan dengan 1 kali 10 pangkat 5 untuk mengubah satuan meter per second kuadrat ke dalam mgal, sedangkan rho dikali dengan 1000 untuk mengkonversi densitas dari satuan gram per sentimeter pangkat 3 ke kilogram meter pangkat 3 agar sesuai dengan satuan internasional atau SI yang digunakan dalam perhitungan gravitasi. Kemudian pada baris N, length X menghitung jumlah titik pengamatan yang akan dihitung nilai anomali gravitasinya, dan V zeros n, 1 itu mengindikasikan vektor hasil V dengan 0 sepanjang jumlah titik tersebut sebagai tempat penyimpanan hasil anomali. Nah, bagian switch lower atau bentuk hingga otherwise digunakan untuk memilih parameter model berdasarkan bentuk geometri body bawah permukaan. Jika misal yang dipilih adalah vertikal, maka digunakan rumus untuk silinder vertikal dengan konstanta A, parameter eta, serta Q. Jika horizontal, maka sesuai dengan switch lower bentuknya masing-masing. Begitu pula dengan bentuk sphere. Kemudian dilakukan pengulangan for II dari 1 sampai N digunakan untuk menghitung anomali gravitasi pada setiap titik X menggunakan rumus umum yang berlaku pada ketiga model, yaitu sebagai berikut yang sudah didefinisikan pada soal awal tadi. Kemudian yang secara matematis menggambarkan pengaruh geometri massa dan jarak terhadap gaya gravitasi di permukaan. Nah, fungsi ini secara keseluruhan adalah model gravitasi geometris atau forward modeling yang menghasilkan anomali gravitasi berdasarkan bentuk, ukuran, posisi, dan densitas dari suatu benda bawah permukaan, dan biasanya digunakan dalam studi geofisika untuk menginterpretasikan data gravitasi. Kemudian ini adalah metode global optimasi yang digunakan. Yang pertama ada Monte Carlo, yang kedua ada simulated annealing, yang ketiga ada genetic algorithm. Di mana Monte Carlo ini adalah
Suatu teknik komputasi numerik yang menggunakan proses acak atau simulasi probabilistik untuk menyesuaikan permasalahan matematika atau fisika yang kompleks dan sulit dihitung secara analitik. Nah, metode ini tuh melibatkan pengambilan sampel secara acak dalam jumlah besar untuk mengeksplorasi kemungkinan hasil dari suatu sistem lalu menghitung statistik dari hasil tersebut untuk mendekati solusi yang diinginkan. Dalam konteks ilmiah dan rekayasa, nah Monte Carlo ini sering digunakan dalam integrasi numerik, optimasi, estimasi ketidakpastian, dan pemodelan fenomena stokastik atau dalam digunakan untuk proses inversi. Kemudian yang kedua yaitu ada simulated annealing. Untuk simulated annealing ini itu merupakan salah satu metode global optimasi yang meniru proses pendinginan logam yang biasanya ada di dalam fisika material ataupun lebih tepatnya di kasus thermal atau suhu di mana sistem awalnya dipanaskan di suhu tinggi sehingga dapat bergerak bebas melewati banyak keadaan, kemudian perlahan didinginkan untuk mencapai keadaan energi minimum. Dalam konteks optimasi ini, SA memulai dengan solusi acak dan pada tiap iterasi menghasilkan tetangga baru dengan sedikit noise ataupun gangguan-gangguan kecil. Jika dirasa solusi baru lebih baik, maka akan diterima. Namun jika lebih buruk, tetap akan diterima dengan probabilitas berbanding terbalik dengan selisih biaya dan suhu saat itu. Seiring suhu menurun, probabilitas menerima solusi yang lebih buruk mengecil sehingga SA bertransisi dari fase eksplorasi ke eksploitasi. Kemudian yang terakhir ada genetic algoritma. Nah, metode ini itu meniru atau terinspirasi dari proses evolusi biologis di mana solusi potensial diperlukan sebagai individu dalam populasi dan dievolusikan melalui seleksi alam, crossover, dan mutasi. Nah, metode ini itu pada awalnya, pada tahap awal, populasi kromosom dibuat secara acak dalam ruang parameter, kemudian setiap kromosom dievaluasi menggunakan cost function untuk menilai kualitas dan kecocokan solusi. Proses seleksi memilih individu dengan nilai biaya rendah untuk dijadikan induk, lalu crossover atau eh, perkawinan silang merekomendasikan bagian-bagian parameter dari dua induk untuk menghasilkan keturunan baru dan mutasi ini ditambahkan agar variasi acak populasi tidak terjebak di solusi lokal. Kemudian ini merupakan hasil inversi dari metode Monte Carlo untuk bentuknya yaitu vertikal. Nah, dapat dilihat data observasi dan model estimasi sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya sendiri, pada bentuk vertikal silinder, hasil grafik menunjukkan anomali gravitasi dengan puncak yang sangat tajam dan simetris di sekitar posisi pusat massa. Yang ini berarti menginterpretasikan karakteristik silinder tegak lurus terhadap permukaan. Nah, model estimasi ini yang diwakili oleh garis merah sangat sesuai dengan data observasi yang diwakili oleh garis biru. Bentuknya itu menyerupai di area tengah, namun adanya sedikit deviasi di area sisi yang wajar mengingat bentuk vertikal ini cenderung memiliki kontribusi anomali yang cukup terkonsentrasi, sangat terkonsentrasi. Nah, grafik error per iterasi menunjukkan penurunan error yang cepat pada iterasi awal dan stabil di nilai rendah setelah beberapa ratus iterasi, menandakan bahwa konvergensi terjadi dengan cepat. Untuk plot evolusi parameter menunjukkan semua parameter rho, R, dan D dan H stabil setelah iterasi yang ke 1000. Ini menunjukkan adanya kestabilan solusi yang konsisten. Kemudian yang kedua yaitu ada metode Monte Carlo untuk bentuk horizontal. Nah, dalam bentuk horizontal silinder ini, hasil estimasi menunjukkan kurva anomali gravitasi yang lebih lebar dan simetris sesuai dengan sifat geometri horizontal yang menyebar dan memanjang. Kurva model yang diwakili oleh warna merah sangat pas dengan data observasi di seluruh rentang, menunjukkan kecocokan bentuk model terhadap fenomena bawah permukaan. Nah, error ini juga turun drastis di awal iterasi dan hampir tidak berubah setelah iterasi yang ke 1000.
Ini menandakan bahwa model dengan bentuk horizontal sangat cepat menemukan parameter terbaik. Grafik parameter juga menunjukkan kestabilan tinggi dan perubahan sangat kecil setelah awal iterasi. Hal ini menginterpretasikan efektivitas bentuk horizontal dalam menjelaskan data. Yang kemudian ada Monte Carlo dalam bentuk sphere ya. Dalam bentuk sphere ini model menghasilkan kurva anomali dengan puncak simetris dan melebar menengah antara bentuk vertikal dan horizontal. Meskipun kurva model cukup mengikuti bentuk data observasi, terdapat sedikit perbedaan di sisi sayap atau flank kurva, menunjukkan sphere ini tidak seakurat horizontal, khususnya dalam kasus yang dibahas. Nah, grafik error ini menunjukkan penurunan tajam di awal, namun error di akhir ini terlihat lebih besar dibandingkan dari bentuk horizontal. Bahwa kalau bentuk spare ini kurang optimal dalam mendekati data yang diberikan. Nah, evolusi parameter menunjukkan kestabilan terlihat beberapa iterasi, setelah beberapa iterasi, namun tetap menunjukkan adanya fluktuasi kecil yang masih terlihat. Nah, ini mendukung dugaan bahwa spare mendekati tetapi bukan bentuk geometri terbaik untuk data ini. Kemudian ini adalah perbandingan hasil nilai parameter untuk model Monte Carlo. Nah, hasil estimasi parameter Monte Carlo ini dari tiga bentuk geometri, vertikal, horizontal, dan sphere menunjukkan variasi karakteristik yang mencerminkan pengaruh bentuk terhadap distribusi anomali gravitasi. Nah, untuk ini dapat dilihat bahwa secara keseluruhan variasi nilai parameter ini menginterpretasikan bahwa bentuk geometri itu sangat mempengaruhi karakteristik anomali pada gravitasi dan pemilihan bentuk yang sesuai itu juga sangat penting agar hasil inversi yang dapat mencerminkan kondisi geologi bawah permukaan dengan akurat. Kemudian adanya simulated annealing vertikal. Ini metode simulated annealing vertikal dengan bentuk vertikal vertikal silinder. Nah, hasil grafik anomali ini menunjukkan bahwa kurva model akhir di garis merah ini cukup sesuai dengan data observasi yang di lingkaran biru, terutama di sekitar pusat anomali yang menginterpretasikan oleh puncak tajam dan simetris. Ini karakter ini memang sesuai dengan sifat fisik dari silinder vertikal sendiri, yaitu memusatkan gaya gravitasi secara lokal. Nah, grafik error per iterasi juga menunjukkan penurunan terhadap bertahap dengan fluktuasi yang kecil yang menandakan bahwa proses SA bekerja secara bertahap dalam menurunkan error dan tidak langsung terjebak dalam solusi lokal. Evolusi parameter juga memperlihatkan bahwa perubahan yang cukup aktif ada pada awal iterasi sebelum stabil pada nilai konvergen. Ini juga mencerminkan proses eksplorasi seluruh yang menyeluruh yang khas dari simulated annealing. Kemudian simulated annealing horizontal. Nah, pada horizontal silinder ini model memberikan hasil yang sangat halus dan cocok terhadap seluruh bentuk data observasi. Nah, kurva estimasi ini hampir seluruhnya mengikuti bentuk data tanpa deviasi. Berarti ini menunjukkan bahwa geometri horizontal sangat sesuai dalam merepresentasikan distribusi massa dari sumber anomali. Grafik error juga turun drastis pada iterasi awal dan kemudian mendatar. Nah, ini menandakan bahwa SA berhasil menemukan parameter optimal dengan cepat. Nah, untuk plot parameternya juga menunjukkan kestabilan yang tinggi setelah hanya sedikit iterasi yang menunjukkan bahwa model horizontal mudah dioptimasi dan konvergen lebih cepat. Yang terakhir, untuk metode simulated annealing dengan bentuk sphere, untuk bentuk spare ini, hasil estimasi menunjukkan kurva anomali juga sangat mendekati data observasi dengan sedikit penyimpangan pada bagian ekor atau flank dari kiri ke kanan. Ini juga kurva model ini berhasil merepresentasikan bentuk puncak secara simetris sesuai dengan sifat fisik bola atau sphere yang homogen dan menyebarkan pengaruh gravitasi secara merata ke segala arah. Nah, error per iterasi juga turun drastis di awal dan mencapai stabilitas dengan nilai rendah, namun sedikit lebih penting dibandingkan dengan model horizontal karena evolusi parameter ini menunjukkan fluktuasi kecil di tengah iterasi sebelum mencapai kestabilan yang menandakan bahwa meskipun spare cocok secara umum, terdapat ketidakpastian kecil dalam pencarian parameter yang optimal. Nah, ini ada perbandingan hasil nilai parameter model dari simulated annealing untuk ketiga bentuk, vertikal, horizontal, dan spare. Selanjutnya ada genetic algoritma, di mana genetic algoritma ini untuk bentuk vertikal, hasil inversi menunjukkan bahwa model
akhir dari garis merah cukup baik dalam mengikuti data observasi lingkaran hitam, terutama di area puncak anomali yang tajam dan simetris. Nah, sesuai dengan sifat silinder vertikal yang memberikan kontribusi gravitasi terkonsentrasi, grafik konvergensi ini menunjukkan fluktuasi nilai RMSE atau nilai errornya, root mean square error, yang cukup tinggi dan tidak terlalu halus, dengan tren menurun tetapi kurang stabil. Hal ini menandakan bahwa proses evolusi pada populasi di metode genetik algoritma atau GA ini masih mengalami eksplorasi besar sepanjang iterasi. Meskipun begitu, grafik evolusi parameter menunjukkan kecenderungan stabil pada iterasi tengah hingga akhir, menandakan bahwa solusi menuju konvergensi meskipun tidak secepat metode optimasi lainnya. Kemudian untuk bentuk yang kedua dengan metode yang sama, genetik algoritma dengan bentuk horizontal, kurva kurva model akhir juga mengikuti bentuk anomali gravitasi dengan baik. Ini mencerminkan kemampuan model horizontal untuk menyebarkan efek gravitasi secara lateral. Namun dari grafik konvergensi GA ini terlihat bahwa RMSE atau errornya itu cukup fluktuatif dan berada pada nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model vertikal. Bahkan saat iterasi pada yang ke 1000, hal ini mengindikasikan bahwa algoritma GA mungkin mengalami kesulitan dan dalam menemukan kombinasi parameter optimal yang sesuai dengan bentuk horizontal di rentang iterasi yang terbatas. Nah, grafik evolusi parameter ini juga mendukung kalau parameter belum benar-benar stabil dan masih mengalami perubahan pada iterasi yang akhir, menandakan bahwa ini masih belum konvergen. Kemudian untuk genetik algoritma yang spare, itu hasil model estimasinya tuh sangat baik dalam mencocokkan bentuk data observasi. Nah, untuk grafik model VS data itu memperlihatkan yang kurva merah itu mengikuti bentuk data yang presisi tinggi baik di puncak maupun di samping-samping kurva atau di sayap kurva. Nah, untuk grafik RMSI-nya sendiri pada konvergensi GA menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada awal iterasi dan stabil di nilai yang rendah yang menandakan bahwa model spare berhasil dioptimalkan dengan baik oleh algoritma. Untuk grafik evolusinya sendiri, parameter juga menunjukkan kestabilan yang sangat jelas di seluruh parameter setelah sekitar 30 iterasi. Ini menandakan bahwa model spare tidak hanya memberikan hasil terbaik secara visual, tetapi juga secara numerik paling stabil dan efisien dalam proses optimasi daripada bentuk-bentuk yang sebelumnya dalam metode genetik algoritma. Nah, ini perbandingan hasil nilai parameter dan modelnya. Nah, dapat lihat ya, untuk spare ini RMSE-nya itu paling kecil, yaitu sekitar 0,5. Kemudian ini adalah kesimpulan parameter, model, dan bentuk. Ini adalah perbandingan dari metode terhadap bentuk dari parameter yang dicari H, D, dan R, serta RMSE. Nah, untuk simulated annealing ini paling efektif karena dia cepat, stabil, dan efisien. Untuk genetik algoritma itu juga optimal pada bentuk spare, namun tetap ada fluktuatif di bentuk yang lainnya seperti di vertikal dan horizontal. Kemudian Monte Carlo ini dia paling rambat dan kurang efisien. Namun, bentuk spare ini paling cocok merepresentasikan distribusi massa jenis struktur bawah permukaan. Nah, hasil terbaiknya dalam 3 metode dan dalam 3 bentuk yang digunakan dalam menyelesaikan kasus inversi ini, yaitu kombinasi antara metode simulated annealing dengan bentuk spare. Karena presentasi saya sudah selesai, kemudian saya akan mendemonstrasikan hasil inversi saya dengan dengan menggunakan MATLAB yang telah saya kerjakan. Nah, ini source code yang saya gunakan. Ini adalah gravitasi model geometri yang tadi sudah didefinisikan. Kemudian masing-masing eh, ada source code untuk metode Monte Carlo, simulated annealing, dan juga genetic algoritma. Nah, ini data observasi yang diberikan.
Kemudian ini X itu rentangnya dari 0 sampai 60 dengan selisih 0,5. Ini adalah DOPS-nya. Kemudian diinversikan dengan metode Monte Carlo. Nah, untuk bentuk geometrinya itu dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang akan kita inversikan. Seperti saat ini, saya akan menginversikan bentuk yang sphere. Monte Carlo cukup lambat. Nah, ini adalah hasil yang spare untuk metode Monte Carlo. Ini ada error per iterasi, ini ada parameter, hasil parameter, kemudian ini adalah perbandingan data observasi dan hasil data setelah diestimasi atau estimasi terakhir setelah diinversikan. Kemudian selanjutnya ke metode SA atau Simulated Annealing. Ini menggunakan data observasi yang sama, kemudian bisa pilih untuk bentuk geometri yang akan digunakan. Kemudian ini ada batas search space maupun MC, SA, dan GA memiliki batas search space. Kita dapat mengubah-ubah agar hasilnya itu optimal. Kita bisa mengotak-atik sehingga batasnya itu mungkin bisa dipersempit ataupun diperlebar agar hasil optimasi dari metode-metode ini menemukan hasil yang terbaik. Nah, ini untuk metode SA. Ini untuk bagian yang spare, bentuk spare. Ini model versus datanya. Ini ada errornya. Kemudian ada parameter masing-masing yang dicari. Juga ada estimasi parameter akhir yang dicari yang kemudian dibandingkan. Kemudian yang terakhir ada metode GA dengan cara yang sama, tapi menggunakan search code dari GA, dimasukkan semua data yang diberikan, kemudian kita menggunakan parameternya, ini masih vertikal, bisa diganti ke sphere ataupun ke horizontal, tergantung dengan apa yang akan kita inversikan. Kemudian batas parameter diatur sama seperti sebelumnya, kita sesuaikan agar semua ruang atau batas ini mencukupi dan sekiranya bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal atau hasil yang optimal untuk bisa merepresentasikan anomali dari data gravity. Nah, ini ada grafik evolusi dari parameter, ada HDR setiap parameter, kemudian ada konvergensi dari GA yang merepresentasikan nilai error, kemudian ini ada model versus datanya. Bisa kita run berulang agar mendapatkan data versus dengan ininya yang lebih baik. Nah, ini sudah cukup baik bentuk model dari estimasi dan data observasi, bentuknya hanya selisih sedikit. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari hasil evaluasi akhir semester saya tentang pembahasan tentang global optimasi dengan tiga metode, yaitu Monte Carlo, Simulated Annealing, dan Genetic Algoritma, yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam proses inversi. Sekian dapat saya sampaikan kepada Bapak Saifuddin. Terima kasih untuk satu semesternya ini telah memberikan arahan pengajaran dari mata kuliah metode inversi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari dan apabila ada kurang dan
salahnya saya sangat menerima kritik, saran, dan masukan. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.